berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Kalau mungkin ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Pagi hari ini, hari Rabu tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu ya. Untuk seluruh wanita Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Anda. Dan seperti biasanya ya, pada hari Rabu kita masuk di program bincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Sidoarjo ya. Nah, dalam Sidoarjo Kota UMKM kali ini kita nanti akan ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam Tulangan. Ada Mas Ferry Wicaksono dengan brandnya Ayu Coffee ya. Ini merupakan produk dari brand kopi bubuk ya. Kemudian juga nanti kita akan berbincang dengan Mbak Iin Yuliati ya. Mbak Iin Yuliati ini dengan brand Airs Cake and Cookies ya. Ini adalah brand produk dari kue dan roti. Baik, sahabat, saya Ilham Dianta yang nanti akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ini. Dan saat ini memang tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya ini 2 narasumber datang ke studio, tapi kali ini ada yang datang ke studio, ada yang via Zoom. Mungkin masih hujan di sana. Jadi belum bisa datang, tapi nggak apa-apa ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ferry. Selamat pagi Mas, selamat pagi untuk radio Sidoarjo. Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo ya. Apa kabar ini Mas Ferry? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya, terima kasih sudah datang ke studio. Kemudian kita sapa yang ada di ujung sana di ada Mbak Iin Yuliati. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Iin. Halo Mbak Iin, selamat pagi. Suaranya nggak keluar Mbak Iin. Ke-mute mungkin ya. Selamat pagi. Nah, ini baru keluar suaranya. Apa kabar Mbak Iin? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Mbak Iin masih terus bergabung dengan kami ya. Tunggu sebentar. Untuk pertama saya ngobrol dengan Mas Ferry dulu ya. Iya. Oke, baik. Mas Ferry, ini kan dengan brand Ayu Coffee ya. Mungkin bisa ceritakan sekilas atau sejarah singkat tentang usaha dari Mas Ferry ini seperti apa sih dengan brandnya Ayu Coffee, kemudian kenapa harus pilih kopi gitu kan? Ya, seperti apa? Monggo silakan. Iya, terima kasih untuk Masnya. Sebenarnya sih hanya melihat ini, saya itu hobi nih. Sebenarnya berhubungan dengan hobi. Hobi minum kopi. Iya, hobi minum kopi. Kalau minum kopi kan dulu itu tiap warkop itu saya seminggu di sini, seminggu di sana, tapi gonta-ganti gitu. Saya melihat peluang gitu, gimana kalau nggak minum aja, gimana kalau produksi gitu. Kebetulan juga ada teman itu yang ngajarin, dari satu teman ke teman yang lain itu ngajarin gimana sih cara buat kopi, rasanya itu kopi itu gimana sih, ada yang pahit atau strong, ada yang soft atau rasanya itu nggak terlalu pahit. Saya mau memperkenalkan itu bahwa kopi itu nggak selamanya itu pahit. Itu ada yang kecut gitu lah, asam, wangi, rasanya juga soft, nggak pahit gitu. Juga itu saya mau perkenalkan bahwa kopi itu nggak semuanya itu pahit gitu loh. Jadi gitu Mas. Yang pertama asal mulanya itu gitu, cari teman-teman gitu. Dari hobi sama dibantu teman-teman. Nah, akhirnya coba nekat itu beli mesinnya itu. Kapasitas masih kecil sih, memang kapasitas kecil. Mesin apa itu? Mesin roasting buat kopi ya, buat sangrai kopi itu. Penggorengan kopi itu. Nah, dari dibantu teman-teman gitu, mulai dari pembuatan sampai pemasaran itu ya alhamdulillah dibantu teman-teman gitu. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah membantu Ayu Coffee sampai sekarang itu ya alhamdulillah
untuk penjualannya udah mulai naik gitu. Nah, ini awal berdiri dan sebagainya, kenapa harus pakai nama brand Ayu Coffee, kenapa gitu? Awal berdirinya kapan? Iya, ini sebelum pandemi Mas ya, sebelum pandemi 2018. Iya, 2018 akhir itu. Sebenarnya sih dulu itu pernah nyeles juga ya, pernah nyeles milik teman gitu. Gitu Mas, sebenarnya dulu itu apa ya, sebelum pandemi gitu nyoba-nyoba gitu ya, kenapa harus Ayu Coffee? Sebenarnya enggak, Ayu Coffee dulu itu ganti-ganti brand ya itu. Oke. Iya, pertama itu enggak langsung Ayu Coffee, ada brand wayang dulu, wayang, habis itu ada brand lagi tuh, saya lupa itu 3 tahun yang lalu. Karena kan juga kerja di perusahaan ya, kurang fokus ya. Itu lalu 1 tahun ya, 1 tahun depan ini karena istri saya tuh, Ayu ini kan anak saya gitu, coba Ayu Coffee aja loh yang gitu. Ya udahlah, Ayu Coffee brand sampai saat ini Ayu Coffee gitu. Ya jadi nama dari istri saya itu. Baik, sebenarnya Mas Ferry ini membuat usaha ini khusus kopi atau kayak kafenya juga ada, atau hanya menyediakan ini kan bahan yang sudah jadi siap seduh ya sebenarnya. Iya, gitu. Iya. Atau di rumah ada kafenya atau gimana sih? Oh iya, sebenarnya sih pengen ya, tapi ini belum. Sebenarnya pengen kedepannya juga ya, pengen punya kafe, pengen apa ya. Kalau untuk saat ini saya sedia itu mulai biji mentah atau biasa disebut itu green bean ya. Lalu penggorengan itu udah digoreng atau disangrai atau di roasting, itu namanya roast bean. Dan mulai dari lalu itu ke bubuk atau powder gitu. Iya. Oke, jadi Mas Ferry ini fokus untuk membuat kopi bubuk saja. Iya. Ya, mulai dari biji diolah sampai dalam bentuk yang bubuk, siap pakai ini, siap bubuk seduh, ya. Nah, ini baru dipasarkan gitu ya. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu bisa diangkat ini kemasannya. Gini. Iya. Kemasannya itu berapa gram? 500 gram? Enggak, ini sebenarnya ini 350 ya. Oke, 350. Iya, ini kalau kemasan itu di toko sih banyak sekali. Ada yang toples gini, ada yang standing pot kayak gini ya. Kan juga macam-macam ini kopi saya nih Mas. Ada yang apa ya, ini kopi lanang atau Biberi. Ini kopi petik merah. Nah, ini petik merah. Kalau Arabica saya punyanya Arabica Gunung Kawi, Gunung Ijen itu ya, sama Gunung Arjuna, sama Pacet itu. Jadi kemasannya 350 gram. Iya. Kemudian yang ini 200 gram ya, 200 gram. Kemudian kalau ini kopi luwak ini 100 gram 100 ini karena gram. Nah, coba kemudian harganya yang 350 itu berapa? Ini 350 ini saya jual biasanya itu 25.000. 25.000. Ya, kalau ini Arabica ini Gunung Kawi kemasan 200 gram biasanya saya jual di ini 22.000. 22. Itu sama ya, Mas ya, yang ya kalau ini itu kan beratnya sama tuh 200. Iya, 200 gram. Tapi harganya sama atau beda? Beda. Biasanya berapa yang itu? Kalau ini 23 petik merah. Ya, kalau ini kopi lanang atau Biberi itu 25. Ini lagi digemari nih kopi lanang. Kopi lanang. Iya. Maaf, mungkin ya saya mau jelaskan untuk kopi lanang itu banyak orang persepsinya salah itu. Sebentar. Terus yang ini yang merah tadi yang kopi. Oh iya ini. Nah ini kan betul belum ini. Iya. Ini berapa? Ini 100 gram. 100 gram harganya. Iya, ini kopi luwak ini, luwak liar ini. Harganya 30.000. Lebih mahal berarti. Iya. Nah, kopinya memang harganya mahal. Sudah ditunjukkan semua. Sekarang bisa dijelaskan beda-bedanya. Perbedaan dari kopi petik merah itu apa sih? Kopi lanang apa? Iya. Kemudian Gunung Kawi ini apa memang diambil dari Gunung Kawi di sana atau gimana? Gitu. Iya. Monggo silakan. Ya. Kalau untuk jenis kopi ada 2 macam sebenarnya, Arabica sama Robusta. Ya. Kalau untuk lain-lainnya itu varian seperti petik merah, kopi lanang atau Biberi. Sebenarnya masih ada yang di rumah ini, saya nggak bawa ini. Kopi nangka itu atau Excelsa biasa seperti ini kopi Arabica Gunung Kawi.
Dan untuk kopi lanang ini juga saya mau ngelurusin ini. Sebenarnya kemarin itu di MUI itu ada itu kan kopi lanang sekarang kan banyak kan mindset seseorang bahwa kopi lanang itu buat vitalitas. Saya luruskan enggak ini memang kopi lanang itu ada, cuman biji tunggal. Nah, untuk lainnya kan biji kan belah jadi 2. Kalau ini enggak, ini bijinya itu tunggal, jadi utuh gitu. Jadi untuk rasa memang lebih mantap karena untuk kopi lanang ini banyak yang menggemari itu Mas. Iya, banyak yang menggemari gitu. Mantap itu gimana? Maksudnya lebih bagaimana? Untuk dibanding rasanya kopi yang lain. Gimana? Beda itu Mas. Kalau istilah kopi ini sedep ya itu rasanya juga lebih gitu, lebih enak menurut saya ini. Iya, memang lebih marem ini. Okay. Nah, ngobrol soal kopi itu sebenarnya panjang nanti iya. Karena memang macam-macam gitu. Iya. Nah, mungkin kopi lanang ini katanya Mas Ferry tadi itu yang tunggal ya. Iya. Itu memang ada jenis kopi begitu atau itu kelainan dari tanaman kopi atau bagaimana sih sebenarnya? Iya, itu memang kelainan kemungkinannya. Iya, seperti bawang merah lanang gitu. Bawang putih lanang, bawang putih lanang itu ya kayak gitu itu. Jadi iya, itu kan dipilih dulu itu sama petani gitu. Ada yang kan sini yang lanang gini yang biji tunggal itu jarang gitu. Jadi mereka itu dipilih gitu. Jadi mungkin dari satu sak itu 50 kilo atau 60 kilo paling ada ya 1 sampai 2 kilo aja. Oh baik, iya. Jadi kita harus yang memilah-milah sendiri iya, ya. memilah-milah Nah, gitu. dari sekian varian kopi ini yang menurut Mas Ferry yang jadi primadona, dengan kata lain bahwa ini worth it deh, maksudnya ini sangat disarankan, rasanya enak, kemudian apalah, maksudnya kan Mas Ferry ini penikmat kopi, pasti ngerti dong mana kopi-kopi yang sekiranya enak. Kalau menurut Mas Ferry, tapi selera orang kan beda-beda ya. Tapi kalau menurut Mas Ferry dari sekian varian ini mana yang paling mantap begitulah? Iya, tetap kalau saya sih sukanya itu kopi lanang atau ini luwak. Iya, luwak liar itu. Kalau iya, memang harganya agak mahal ya, agak mahal. Tapi menurut saya ini nggak mahal, paling murah ini. Seperti dibandingkan, boleh banding dengan yang lain-lain ya. Kalau untuk 1 kilo saya hanya jual itu 250.000 untuk kalau beli 1 kilo. Karena ini 100 gram saya jual 30.000. Biasanya untuk teman-teman atau reseller ya yang beli 1 kilo saya kasih gitu. Kalau untuk yang lainnya bisa harganya sampai di atas 1 juta itu ada itu. Jadi kopi luwak ini kan memang yang hasil fermentasi di dalam tubuh luwak itu kan? Iya. Ya gitu ya Mas Ferry ya. Iya. Terus yang petik merah itu maksudnya petik pada saat buahnya merah gitu? Iya. Jadi dipilih gitu loh Mas, dipilih kan untuk yang pertama yang merah-merah aja itu. Yang merah-merah aja hampir sama dengan kopi luwak, cuma kopi luwak akan fermentasi dalam perutnya itu yang keluar ya. Itu jadi yang bagus-bagus gitu loh Mas. Jadi yang tua istilahnya, kopi yang tua kan lebih enak itu, lebih rasanya itu. Jadi memang proses dari buah kopi itu kan dari hijau, kuning, orange sampai merah, terus merah tua gitu ya. Iya. Kalau yang merah tua itu rasanya beda Mas dengan yang merah biasa gitu atau gimana? Beda itu. Biasanya kan yang merah gitu itu ya. Itu kan yang dipetik pertama itu. Habis itu setelah itu mungkin besok atau lusa itu agak merah, kuning sama hijau itu sama petani itu udah di itu loh Mas, dipanen ya. Jadi dia nggak nunggu sampai merah semuanya. Habis merah dipilihin gitu, besok atau lusa itu semuanya udah dipanen gitu. Tapi kualitas kopi yang bagus itu yang merah atau yang merah tua? Itu kan sama-sama sudah siap dipanen sebenarnya. Kira-kira yang lebih bagus itu karena gini, tomat itu beda. Tomat itu lebih enak yang orange. Iya, banyak restoran atau orang-orang yang bergerak di bidang kuliner yang membuat sambal itu memang lebih prefer yang orange. Karena tingkat keasaman itu seger gitu kan, daripada yang merah banget itu melotrok ya. Nanti kalau dibikin sambal katanya begitu gitu loh. Nah, kira-kira di kopi ada nggak
model begitu bahwa yang merah dengan yang merah tua itu mending yang merah aja deh atau gimana gitu? Enggak ya? Atau Enggak. gimana? Enggak, Sama saja ya? Iya, sama saja. Tapi ini kan mulai petik merah pertama kan dipilih gitu yang merah-merah kan, begitu digerotok gini itu dibuat istilahnya kalau kopi itu asalan, jadi ada yang merah, kuning sama hijau gitu. Kalau pemetik yang pertama itu memang khusus, memang itu dia pertama itu Mas. Oke. Yang di atas itu tadi rasanya itu lebih biarpun ini kan udah dipetik bawahnya kan merah lagi, itu udah nggak termasuk apa itu petik merah, udah digerotok apa dipanen pakai di asalan itu. Langsung kopinya Oke. istilah kopi. Jadi buah kopi yang merah atau merah tua sama saja ya Mas ya, Iya. kualitasnya ya. Iya. Intinya itu sudah siap dipanen gitu kan. Iya. Mending dari petik yang merah atau merah tua daripada yang orange atau kuning atau yang hijau masih mentah ya. Masih pahit tuh. Iya, nunggunya lama petani gitu. Oke, baik. Mas Ferry, kita beralih ke Mbak Iin dulu ya. Oh iya iya. Oke, Mbak Iin, halo. Ya. Iya, masih halo. bersama kami Mbak Iin ya. Ya. Oke, Mbak Iin. Nah, ini Mbak Iin punya brand bernama Air's Cake and Cookies ya. Namanya Airs atau R ini bacanya. Halo, Mbak Iin. Oke, nge-freeze ya. Iya, Mbak Iin. Ya. Ya, ini apa baca merek atau brandnya dari Mbak Iin ini apa? Air atau Airs gitu? Air. Airs gitu ya. Iya. Bisa diceritakan ini Mbak Iin apa sih maksudnya ini Airs Cake and Cookies? Iya, kebetulan Air itu ambil nama dari ketiga anak saya, Mas. Jadi ya Ayu, Iin sama Rehan. S-nya kebetulan suami saya Setiawan. Jadi Airs itu dari keluarga saya gitu. Memang ada koma atasnya gini ya, Airs gitu ya. Oke, nah bisa diceritakan nih Mbak Iin awal mula bisnis yang digeluti oleh Mbak Iin ini seperti apa? Monggo silakan. Iya, sebenarnya ini dari hobi juga. Ini apa kebetulan awal mulanya itu tetangga saya ada yang ulang tahun gitu ya. Jadi saya inisiatif untuk memberikan surprise, yaitu buat kue tar gitu. Jadi awal mulanya itu tetangga saya, ya saya sebut ya namanya, mungkin beliau nonton hari ini, Bu Mur. Beliau berulang tahun, jadi saya bikinkan kue birthday cake tadi. Kemudian banyak yang suka gitu loh. Jadi dari situ awal mulanya, kemudian istilahnya itu dari mulut ke mulut ya Mas, ya banyak yang akhirnya lah sejak itu banyak yang pesen gitu, akhirnya sampai sekarang gitu. Oke, ini hanya untuk mulainya dari kue tar gitu. Oh, kue tar. Kemudian Iya. ini cake sama cookies. Berarti untuk kue tar masih terus lanjut sampai sekarang ya, Mbak Iin ya? Alhamdulillah setiap hari alhamdulillah ada aja yang pesen kue tar gitu Mas. Terus cookies ini kan biasanya untuk acara-acara tertentu kayak Lebaran Iya. atau mungkin Natalan atau apa kayak gitu ya. Ada hajatan kayak biasanya- gitu-gitu. Iya, biasanya di momen Lebaran yang lebih banyak itu Mas di cookies itu. Ini berdiri tahun berapa sih usahanya ini? Untuk tahunnya mungkin agak lupa ya, karena kita kan berjalan istilahnya itu berjalan terus gitu ya. Mungkin kurang lebih tahun 2017 atau 18 kurang tahu saya. Karena juga, iya. Ya oke lah sebelum pandemi berarti ya. Iya. Oke, Mbak Iin selama pandemi nggak sampai saat ini bedanya apa sih untuk penjualannya seperti apa? Saya biasanya online. Lewat online dari WhatsApp, Facebook gitu Mas. Jadi ya alhamdulillah meskipun pandemi ya ada aja yang pesan gitu. Jadi nggak mempengaruhi penjualan ya meskipun pandemi ya Mbak Iin ya? Iya alhamdulillah. Jadi lancar gitu aja ya. Oke Mbak Iin, ini bisa ditunjukkan dong apa produknya itu apa saja sih? Produknya itu mulai dari Nggak bisa diambil. Iya, ini biasanya pesanan. Kebetulan hari ini juga ada pesanan snack box, Mas. Ini nggak ada stok di situ, Mbak In? Iya, kita nggak pernah nyetok, jadi ada pesan,
baru kita bikinkan gitu. Oke, made by order ya. Iya. Dibuat Kebetulan berdasarkan hari ini juga hari ibu, jadi saya buat apa itu ucapan dari coklat gitu Mas. Ini kebetulan ada yang pesan, jadi mungkin ini yang bisa saya kasih contoh seperti ini. Nah, boleh. Itu apa Jadi coklat ya itu ya? iya, ini dari coklat. Berapa itu Mbak Iin? Coklat. Murah Mas, terjangkau, hanya 15.000 karena mungkin ini untuk anak-anak yang mau ngasih ke orang tuanya, ke ibunya, mungkin hanya memberi ucapan ini bisa. Ke ibu guru mungkin ya. Iya. Iya kan? Murah loh 15.000. Itu berapa gram sih Mbak Iin? Gede kayaknya ya? Ini kurang lebih 150 sampai 200 gram, kurang lebih. Ya, Oke. sampai 250 ya. Oke, varian-varian dari Airs Cake and Cookies itu apa saja nih Mbak In selain coklat tadi apa lagi nih? Banyak Mas, kita juga terima pesanan snack kue basah, yaitu misalnya pastel, kue top, kemudian roti kukus, pokoknya macam-macam kue basah kita juga terima. Kemudian aneka birthday cake dari puding juga bisa. Kemudian kue tart, brownies, bolu-boluan misalnya dari chiffon, bolu jadul gitu ya, marmer cake gitu, puding brownies, banyak variannya. Pokoknya kita fokusnya ke kue gitu. Oke, jadi kalau mau order ke Mbak Iin itu ya bikin cookies bisa, bikin kue tart bisa, kemudian kue-kue basah juga nggak masalah ya, semuanya bisa ya. Nah, ini rentang harga dari harga berapa sampai berapa sih? Untuk kue tart sendiri kita juga masih terjangkau ya dari yang lainnya. Kita minim ukuran terkecil itu sekitar 65.000. Oke, 65.000 sampai berapa ini Mbak yang paling mahal? Sampai paling mahal tergantung juga bentuknya juga Mas ya, kerumitan dari tart itu sendiri. Ada yang sampai 400-500 bisa. Oke, baik. Besar kecilnya juga. Oke, jadi 65.000 sampai 450.000 ya. Oke, silakan kalau misalnya pingin order sekarang gitu. Oke, Mbak Iin, saya pingin tahu juga nih ya, suka duka jadi pengusaha kue itu seperti apa sih Mbak Iin? Kemudian pada saat memulai begitu, apakah dulu ada kendala-kendala yang membuat Mbak Iin mungkin jadi putus asa atau gimana gitu? Ya sebenarnya kendala itu satu, modal. Setiap pengusaha itu satu, yaitu modal mungkin Mas ya. Jadi modal kita masih kurang dari yang lainnya gitu. Jadi ini saya juga bertahap gitu loh Mas. Sebenarnya ini juga nggak seberapa besar. Jadi saya ini mulai memang dari awal, dari nol, dari oven tangkring yang di atas kompor itu. Kemudian alhamdulillah sekarang bisa sedikit menabung, jadi bisa membeli alat yang di belakang saya ini, yaitu oven gitu. Jadi mungkin suka dukanya itu mungkin yang pertama itu dari modal, kemudian yang kedua mungkin dari harga bahan yang tambah naik, terus juga permintaan customer yang nggak mau untuk istilahnya itu mahal gitu. Jadi ya kita siasati aja gitu. Harga untuk terjangkau untuk semua kalangan gitu Mas. Ya, tetap kita menjamin kualitas untuk rasa. Mungkin maksudnya itu pinginnya beli harga yang terjangkau, yang murah gitu kan. Jadi diminta Mbak Iin ini punya apa ya, varian-varian yang memang harganya yang ada yang murah dong, bikin yang murah, jangan yang mahal-mahal semua kayak gitu kan. Jadi biar kita memang terjangkau di semua kalangan gitu. Jadi Mbak Iin mungkin kalau mau yang murah ada, yang mahal ada, silakan pilih gitu ya. Iya. Iya betul. Tergantung harga, kualitas tergantung harga juga. Memang kalau kita sebagai produsen memang harus ini ya kalau menurut saya ya. Jadi pasar itu biar juga ikut merasakan gitu ya. Seenak apa sih brand dari Mbak Iin Yuliati Ningsih ini? Jadi kalau misalnya nggak mampu beli yang mahal, nah nanti dikasih harga yang murah-murah, monggo silakan ya. Ya tinggal pilih aja sesuai dengan budget kita gitu ya Mbak Iin kan? Iya. Oke. Kadang juga banyak customer itu mintanya kue tart yang istilahnya itu yang aneh-aneh gitu Mas ya. Tapi ya
saya sebagai istilahnya itu penjual ya, saya berikan apa yang bisa saya mampu gitu. Kemarin banyak yang kue tar bentuk rumah, kemudian ada yang minta kue tar bentuk mobil pickup. Oke, kita usahakan gitu. Alhamdulillah banyak customer saya yang suka gitu loh. Nah, kalau Jadi order, istilahnya itu, iya, order itu biasanya customer itu memberikan istilahnya, Mbak saya pingin kue tarnya bentuk gini loh, bisa gitu. Jadi ya oke, saya buatkan gitu, sesuai pesanan customer. kalau ordernya beda-beda begitu, apakah harganya juga beda atau sama, Mbak In? Beda Mas, Oh, beda karena ya. juga kita kan, iya, tergantung tingkat kerumitan dari Mm-mm, kue mm-mm. tar tersebut. Oke, baik ya. Eh, Kalau membayangkan Mbak Iin misalnya dapat order bikin kue tar bentuk mobil, mungkin nggak terlalu rumit ya. Yang agak rumit Iya. itu kalau misalnya bentuk taman atau kebun binatang. Waduh, ya susah dong ya. Kemarin Iya kan? bentuk apa istilahnya itu ikan di laut itu Nemo. Hmm, Jadi itu saya buat biota sendiri laut. itu. Iya, iya, iya. Saya bikin sendiri untuk penak-peniknya, misalnya bentuk apa binatang laut kayak gurita, ikan Nemo itu jadi saya bentuk sendiri. Oke, Mbak Iin, ini kan kalau misalnya apa orang yang bisnis kue itu kan biasanya hobinya masak ya kan, atau hobinya itu bikin kue. Nah, kalau misalnya pingin bisnis seperti Mbak Iin, tapi kita nggak punya modal bisa masak atau nggak bisa bikin kue gitu, gimana menurut Mbak Iin? Sebenarnya memang kita buat usaha itu memang harus dalam hati Mas ya. Karena kalau kita senang itu hobi, nanti istilahnya itu akan berjalan dengan sendirinya gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya hobi, terus kita mau ikut-ikutan, itu mungkin kedepannya kurang baik gitu. Tapi misalnya kalau memang sudah niat di hati, oh saya pingin usaha kue gitu. Walaupun dia belum bisa, kan dia istilahnya sekarang masih banyak ya yang di YouTube itu belajar atau mungkin ikut pelatihan-pelatihan itu bisa. Jadi yang penting pertama itu niat gitu aja Mas. Oke, baik. Nah, Mbak Iin tetap bersama kami ya. Nanti kita akan ngobrol soal pemasaran seperti apa. Alamatnya kan ini juga belum kita tanyakan ya. Nanti kita tanyakan di sesi yang kedua. Mas Ferry juga tetap bersama kami ya. Nanti kita akan kembali setelah beberapa spot berikut ini. Tetap bersama kami, sahabat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau KITA IKM. Nah, syarat untuk menerima fasilitas KITA IKM ini yakni harus memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Untuk pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sedangkan fasilitas dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari KITA IKM ini yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM, serta prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap Anda bisa hubungi 1500225, sekali lagi 1500225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Rokok opo ki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh yo mesti to lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya sahabat, jika Anda ingin makan malam atau dinner di malam Natal bersama dengan keluarga, nah Luminor Hotel Sidoarjo punya event namanya adalah Wonderful Dinner. Anda bisa reservasi sekarang juga di Luminor Hotel Sidoarjo ya. Bayangkan ya, harganya hanya dengan Rp125.000 per pax. Anda bisa buffet all you can eat ya. Selain itu di sana juga akan ada live music, kemudian kids corner ya. Jadi kalau misalnya Anda bawa anak-anak nggak usah ribet bawa mainan dari rumah, nggak usah khawatir karena di sana itu ada kids corner yang memang cocok untuk putra-putri Anda ya. Kemudian juga ada gift for kids ya, hadiah untuk anak-anak, ada juga Coco Fountain dan ice cream tentunya ya. Menu wajib untuk anak-anak gitu. Dan sahabat, Anda bisa menikmati Wonderful Dinner di Luminor Hotel Sidoarjo ini mulai tanggal 24 tanggal 24 sampai 25 Desember 2021 dari jam 6 sore sampai 9 malam ya. Untuk info lebih lanjut Anda bisa reservasi atau Anda bisa hubungi 0819 1271 2000. Sekali lagi, untuk info lebih lanjut atau reservasi, Anda bisa hubungi 0819 1271 2000 ya. Dan sahabat, kalau misalnya Anda juga ingin staycation di hari Natal, yaitu menginap di akhir pekan, nah Luminor Hotel Sidoarjo juga menawarkan satu event yang juga bisa Anda ikuti. Namanya adalah Wonderful Holiday. Anda bisa reservasi sekarang juga di Luminor Hotel Sidoarjo. Untuk periode tanggalnya juga sama ya, dari tanggal 24 sampai 25 Desember 2021. Bayarnya berapa sih? Nah, hanya Rp600.000 saja. Anda sudah bisa menginap dan ini sudah termasuk breakfast atau sarapan dan dinner atau makan malam untuk 2 orang. Ya, jadi 600.000 ini kenapa kok misalnya so high begitu ya, so expensive misalnya? Enggak, ini karena untuk berlaku 2 orang. Ya, bayangkan berarti per orang Rp300.000. Murah kan? Ya, sekali lagi Anda bisa manfaatkan saat ini juga. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, Anda bisa hubungi 0819 1271 2000. Ya, informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi
PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Risma Oktavia binti Puniran. Dulu tinggal di Jalan Sono Indah Utara, RT 6 RW 5 Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudari Risma Oktavia binti Puniran dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Rabu 22 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, terima kasih sahabat. Kita kembali di program Bincang bersama dengan sahabat-sahabat ini ya, UMKM ya, yang menggeluti UMKM dalam Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan Korcam Tulangan. Ada Mas Ferry dan juga Mbak Iin ya. Baik, Mas Ferry, saya ingin tahu nih, kalau tadi kan apa asal mula dari kenapa bisnis kopi ini dijalankan, karena Mas Ferry memang hobi ngopi gitu kan. Nah, saya ingin tahu kendala-kendalanya pada awal memulai bisnis itu seperti apa sih kalau bisnis kopi semacam ini. Ini sekali lagi sahabat, Mas Ferry ini bisnis dalam bentuk kopi bubuk ya, bukan kafe-kafe kayak gitu kan. Jadi menyediakan, bisa jadi Mas Ferry ini mungkin menyediakan juga untuk kafe-kafe gitu kan. Dijual di sana gitu kan. Tapi kendala-kendala awalnya gimana nih Mas? Apa saja sih sebenarnya? Kalau kendala-kendalanya sih ya tetap seperti mbaknya tadi ya, masalah tentang itu pertama, tapi kita coba modal maksudnya. Iya modal memang pertama itu memang gitu. Harus gede ya, maksudnya modalnya sampai berapa? Iya itu apa, kalau mesinnya tuh kan mahal Mas, mesin roasting kopi itu untuk kapasitas 5 kilo aja itu di atas 30 juta itu. Oh iya. Itu pakai tradisional misalnya dipakai apa pengorengan wajan biasa itu nggak bisa ya? Iya sebenarnya bisa Mas, tapi ya capek. Kalau 1 kilo 2 kilo buat warkop sendiri sih nggak apa-apa, tapi kalau 1 kuintal 2 kuintal bisa. Iya. Tapi ya itu pertama, lalu kedua itu apa ya, untuk apa jualannya biasanya kita ke warkop itu ditolak gitu, kendalanya gitu ya, keseringan ditolak. Kalau ditolak kenapa Mas? Iya kan itu karena dia itu udah ada produknya, mungkin ya punya sendiri atau udah punya orang lain. Nah, kan, tapi itu wajar lah, menurut saya itu wajar lah. Kalau kita berulang kali gitu tolak itu wajar.
Itu yang kedua itu. Yang mungkin yang lainnya gitu ya, tetap aja baru ditolak, tetap aja besok ke mungkin ke lainnya atau itu lagi ditawari lagi sampai ada teman-teman gitu. Ya alhamdulillah banyak teman-teman tuh yang bantu gitu. Kalau kendala-kendala yang itu ya mungkin ya nggak ada ya. Ya gitu, mungkin banyak temen kalau mungkin ada kendala kopi kok bisa gini bisa tanya sama temen yang spesialnya itu. Iya. Oke, jadi kendalanya itu ketika ditolak dan modal, karena memang pertama dulu pertama modal sekarang, besar ya Mas. Iya, terlalu besar. Oke, nah selama pandemi kemarin gimana Mas penjualannya? Kalau selama pandemi gitu kemarin alhamdulillah itu enggak ngefek gitu ke saya itu. Oh, tetap jalan ya? Tetap itu jika nggak turun ya itu ada kenaikan dikit lah ya, tapi ya nggak sampai gitu banyak gitu, memang nggak, cuman alhamdulillah ada kenaikan, cuma nggak turun. Karena kopi kan istilahnya itu buat orang laki-laki itu kopi itu kebutuhan itu yang utama gitu. Biasanya habis makan kan minum kopi gitu kan. Orang laki-laki saya lihatnya peluang itu dari situ tuh Mas. Biasanya kan orang laki-laki kan itu kalau kopi itu bapak atau pencinta kopi paling enggak satu hari 2-3 kali gitu ya. Ya kebutuhan pokok selain nasi kalau buat laki-laki itu ya. Dan itu katanya sih Mas lebih baik nggak makan kalau nggak minum kopi sambil rokokan gitu. Ya kan lihat peluang dari situ. Lama kelamaan kenapa nggak jual lagi kopi itu pertama nih gitu. Lihat pulang itu dari situ ya, sampai saat ini ya alhamdulillah bisa berjalan lah dengan itu. Tapi untuk masa pandemi itu nggak berpengaruh gitu untuk kopi. Iya. Penjualannya sendiri ini dilakukan juga secara offline dan online juga ya? Iya. Ini online-nya di mana? Bisa order di mana? Online, kalau online itu biasa pakai ya Facebook, WA, itu biasa Shopee, Tokopedia atau Instagram, Ayu Coffee gitu. Ada Instagram. Kalau WA-nya berapa ini Mas? Apa? WA-nya, nomor WA-nya, monggo. Nomor WA-nya itu 085 852 791 798 atas nama Ferry Wicaksono. Oke, diulang lagi 085 852 791 798. Oke, baik ya. Ini kalau misalnya pengen order, monggo silakan. Mas Ferry punya karyawan? Punya. Oke, jadi selama ini kalau untuk operasional nggak ada masalah apa-apa ya Mas ya? Nggak ada kendala apa-apa gitu ya. Untuk SDM pun sampai berapa orang sih? Satu itu sama dibantu sama istri. Kalau boleh tahu omsetnya per bulan sampai berapa Mas? Kalau sekarang ya alhamdulillah lah, untuk 1 bulan itu mungkin ya 2 kali UMR. Per bulan 2 kali ya per bulan itu omsetnya. Tapi ya, sekarang penjualannya kalau offline itu apakah Mas Ferry juga memasarkan atau pembeli yang datang ke Mas Ferry gitu biasanya sampai sekarang? Sampai sekarang sedia. Kalau dulu sih memang kita harus itu ya door to door, tapi sekarang ya alhamdulillah banyak teman-teman atau reseller yang datang sendiri, mungkin untuk rasa mungkin juga udah cocok atau ya alhamdulillah lah udah jadi nggak lebih ringan ya, dibantu sama reseller sama untuk pemasarannya itu. Satu lagi nih, 2 pertanyaan lagi. Alamatnya di mana Mas? Alamatnya itu RT 3 RW 1 Desa Kepo Kemiri, Kecamatan Tulangan. Kepo Kemiri Tulangan. Iya, utaranya Masjid Desa Kepo Kemiri. Iya, itu ada banner itu Ayu Coffee, itu besar itu. Ada bannernya Ayu Coffee. Mas, satu lagi, ciri khas dari Ayu Coffee dibanding merek atau brand yang lain itu apa sih? Ciri merek apa ya? Apa ciri khasnya kopinya Mas Ferry ini?
Iya, kalau saya itu pentingnya kualitas itu Mas ya. Kalau saya itu kopinya saya pilihkan itu yang terbaik, itu yang bagus-bagus. Jadi saya nggak pakai kopi yang asal-asalan gitu. Jadi saya pilih yang bagus, memang benar-benar kopinya itu atau dari tempatnya. Misalnya ini dari Gunung Kawi, kan ada 9 daerah ini saya. Dari Gunung Kawi, Gunung Arjuna, Wonosalam. Saya memang datang langsung ke petaninya. Dan saya pastikan itu kopinya memang kualitasnya bagus itu loh Mas. Kualitasnya bagus itu. Oke, berarti untuk stok dan sebagainya bahan baku itu nggak ada kendala apa-apa ya? Nggak Mas ada Ferry, ya. Sekarang nggak ada ya. Oke, baik. Saya ke Mbak Iin ya. Ini sebelum ke penanya-penanya ya. Mbak Iin masih bersama kami nih Mbak Iin. Iya. Oke, Mbak Iin bisa diinformasikan nih Mbak Iin untuk order dari kue atau penjualannya selama ini bagaimana ini Mbak Iin? Biasanya lewat WhatsApp, FB atau Instagram ada saya. Bisa disebutkan semuanya? Ya. Lebih ke WhatsApp Mas ya, di nomor 0858 54 22 2038. Diulang lagi Mbak. 0858 54 22 2038. Kalau Instagram atau Facebooknya? Atas nama saya sendiri, Iin. Oke. Yang ada gambar ini Mas, air. Oke, putih sama biru muda ya, warna yang dipilih ya. Air, logonya air. Kenapa? Air biar rezekinya mengalir terus seperti air. Mengalir sampai jauh ya. Oke, baik. Alamatnya di mana sih, Mbak In? Alamatnya mungkin sebelahan dengan saya, Mas itu. Mas Ferry. Di Tulangan berarti sama ya? Perumtas 3-nya. Perumtas 3, Blok N6 nomor 15 di Desa Kepo Kemiri juga. Oke, Kepo Kemiri Tulangan ya. Iya. Oke, sama-sama dari Kepo Kemiri Tulangan. Oke, nah untuk saya ingin tahu nih ya, ini punya karyawan juga nih Mbak Iin? Untuk saat ini saya masih belum punya karyawan yang paten karena semua saya kerjakan sendiri. Kebetulan anak saya yang membantu saya gitu loh. Karena pandemi kemarin kan sekolahnya lewat online, jadi kebetulan biar ada pekerjaan, jadi dia yang membantu saya selama ini. Oke, baik. Mbak Iin, sekalian ini pertanyaan ya, mungkin bisa langsung dijawab ya Mbak Iin ya. Iya. Oke, ada 2 pertanyaan untuk Mbak Iin. Nanti Mas Ferry the next berikutnya ya. Oke, dari Wulan yang ada di Sedati, Bu Iin, apa bedanya cookies yang Ibu produksi dengan yang lainnya? Biasanya kalau saya coba dan ada rasa ngendal atau nyetak di lidah gitu. Bedanya Air Cake and Cookies dengan merek lainnya itu apa gitu? Monggo silakan. Iya. Kalau di cookies kita lebih ke rasa Mas ya. Karena kalau saya tuh bikin kue, kalau nggak saya sendiri kalau makan kue nggak enak itu juga nggak suka gitu loh. Jadi kita lebih ke rasa. Jadi banyak yang pesan ke saya, mungkin pesan pertama itu rasa gitu. Jadi rasanya yang bikin ngangenin. Oke, jadi bedanya itu Air Cake and Cookies itu menonjolkan rasanya gitu ya Mbak ya, dibanding yang lain ya. Karena juga kita pilih bahan yang berkualitas gitu. Oke. Karena asal-asalan bahan gitu. Makanya banyak yang beli, katanya yang tadi tanya ngendal itu berarti dia dari bahan yang kurang baik gitu. Oke, baik. Nah, ini dari Ibu Ina yang ada di Waru, penjualan cake Air Cookies ini apakah untuk wilayah Sidoarjo saja atau bisa melayani luar daerah? Mungkin kalau di luar daerah bisa kita lewat JNE ya. Bisa, meskipun begitu bisa ya Mbak Iin ya, melayani maksudnya? Insya Allah bisa. Oke. Ini kan tadi buka di marketplace juga ya Mbak Iin ya? Ada di marketplace? Ya. Kayak Shopee atau Tokopedia kayak gitu-gitu ada ya? Untuk Shopee masih belum, mungkin lewat
FB dulu. Oh, masih Jadi mungkin medsos. ya. Masih medsos ya. Untuk planning ke depannya kita ke Shopee, ke Tokopedia gitu. Jadi masih belum di marketplace ya. Jadi Iya. Mbak Iin ini masih melayani penjualan itu melalui medsos atau media sosial yaitu Iya. Facebook sama Instagram ya. Iya. Oke, dan WA tadi ya. Oke, baik, ini 2 pertanyaan sudah dijawab. Satu pertanyaan dari saya ini untuk dua-duanya, untuk Mas Ferry juga untuk Mbak Iin. Mbak Iin, kira-kira selama ini peran dari Dinas Koperasi UMKM ya, kemudian dalam hal ini mereka ini kan kepanjangan dari pemerintah gitu ya, terhadap UMKM yang ada di Sidoarjo ini seperti apa, khususnya yang dirasakan oleh Mbak Iin dan Mas Ferry. Silakan Mbak Iin. Ya, untuk UMKM di Sidoarjo mungkin sama ini banyak yang membantu untuk istilahnya pelatihan gitu, karena saya sendiri juga masih banyak belajar gitu loh. Kayak kemarin saya juga mengikuti pelatihan bikin puding art itu juga beliau memfasilitasi untuk pelatihan tersebut gitu. Kalau menurut Mas Ferry gimana nih Mas? Kalau menurut saya sangat membantu gitu ya. Saya ucapkan terima kasih buat UMKM ini dari mulai perizinan itu dipermudah, mulai jadi sekarang kan dulu nggak tahu ya gimana cara ngurusnya PRT. Sekarang udah ada PRT-nya, udah ada izinnya, pelatihan juga, pemasaran gitu. Saya ucapkan juga terima kasih buat UMKM atau Sidoarjo ini ya. Jadi sekarang udah ada izinnya, udah ada menurut saya turut terbantu lah dengan adanya itu. Jadi ibaratnya Terima ini kasih. memberikan pendampingan dalam hal regulasi Iya, gitu ya. iya. Mungkin nanti ada halal atau apa Iya. gitu mungkin bisa ditanyakan pada ini rekan-rekan yang ada di Dinas Koperasi UMKM ya kan? Iya, iya. Kan biasanya kalau makanan agak banyak ya persyaratan-persyaratan gitu ya Mas Ferry ya. Kayak Iya. harus halal lah atau BPOM lah, Iya. izin apalah kayak gitu-gitu ya. Iya. Oke, baik. Ini pertanyaan untuk Mas Ferry ya. Ini dari Joko yang ada di Krian. Mas, apakah kopinya ini bisa bikin kembung atau ndredeg nggak ya kira-kira gitu? Ya enggak lah kalau gitu nggak laku ya Mas. Ya? Insya Allah enggak lah. Oke, kemudian yang kedua Mas Dimas yang ada di Sekardangan. Usul ini Mas, buat kafe dong agar bisa menikmati kopi secara fresh gitu. Ini hanya usulan aja. Oh ya, Oke, terima kasih. Dimas yang ada di Sekardangan ya. Iya. Oke, Mas Dimas mau ngasih modal? Iya, Jadi join gitu nggak apa-apa. saya menyuarakan suara hatinya Mas Ferry tadi. Iya. Iya, Karena iya. bikin kafe kan butuh duit banyak, Iya. ya kan? Nggak kecil loh kafe itu. Iya, tapi insya Allah kedepannya ya juga pengen ya buat kafe itu. Kalau warung-warung kopi biasa sih ya biasa terjangkau gitu ya Iya. Mas ya. Iya. Tapi kalau kafe ini kan biasanya orang-orangnya itu pengen butuh waktu yang lama kayak gitu kan, Iya. sehingga harus nyaman kayak Iya. gitu. Kalau ngopi itu biasanya gitu. Iya. Baik, ini yang terakhir ya, yang terakhir pertanyaan dari saya untuk dua-duanya. Mungkin ke Mbak Iin dulu, Mbak Iin mungkin ada saran. Ya. Saran atau mungkin apa ya untuk mereka yang UMKM pemula gitu ya, mungkin belajar dari apa yang Mbak Iin dan Mas Ferry lakukan, kira-kira apa yang harus dilakukan, dipersiapkan, yang harus dikuasai oleh UMKM pemula itu seperti apa Mbak Iin? Iya, mungkin kalau kita mau istilahnya merintis usaha, awalnya kita punya niat ya Mas ya. Misalnya dia punya keahlian apa, misalnya kalau saya kan memang basic saya di boga, jadi pertama memang niat dulu. Setelah niat kita mau usaha, nggak usah terlalu istilahnya besar dulu ya, mulai dari yang kecil, misalnya marketnya nggak usah yang terlalu jauh, tetangga dekat aja
kita kasih istilahnya, misalnya kayak saya kemarin ya, awal mulanya itu bikin kue tar, kan awalnya ke tetangga, akhirnya merambat ke yang lainnya gitu. Jadi pertama itu niat, modal, kemudian ya itu tadi, untuk marketnya nggak usah terlalu jauh dulu ya, yang deket-deket aja, karena nanti akan mengalir gitu aja, dari mulut ke mulut gitu. Oke, seperti itu ya, dan tentunya kualitas juga harus dijaga ya, Mbak Iin ya. Oke, kalau misalnya kualitas nggak dijaga, tamatlah riwayat bisnis Anda. Iya kan? Iya. Cukup sampai tetangga-tetangga saja. Oke, yang kalau menurut Mas Ferry gimana? Iya, yang penting itu kalau menurut saya itu ya konsisten aja itu. Yang pertama memang niat itu, yang konsisten itu, mau sepi mau rame ya kita tungguin sambil kita ya nawarin melalui mungkin medsos, Facebook apa ya sabar aja, namanya orang usaha ya, kita itu tetap berusaha aja. Gitu, mau sepi mau rame ya disyukuri aja gitu loh. Nah, kan yang penting kan kita udah berusaha gitu loh, Mas. Kalau menurut saya jangan putus asa, sepi gitu, waduh mengeluh, jangan gitu menurut saya, tetap semangat aja, tetap semangat. Insya Allah gitu, lama kelamaan kan akan berkembang sendiri. Yang penting kita aja. Baik, terima kasih Mas Ferry ya, sudah sama-sama datang ke studio Suara Sidoarjo dan memberikan tadi juga menyampaikan produk-produknya dan juga berbagi kata-kata yang bersifat inspirasi buat kita semuanya, bagaimana kita untuk memulai usaha dan sebagainya, kan bisa jadi contoh nih sebenarnya ya kan. Oke, Mbak Iin, terima kasih Mbak Iin. Ya. Oke, selamat pagi Mbak Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferry, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.